masalah kampung adat, ya, terus memang plus minusnya itu pasti ada. Ya. Kami itu menjadi bahan pertimbangan kami juga nanti, tetapi yang mungkin saya fokusnya adalah berkaitan dengan dua kampung, yaitu Makuker dan Wodu, Kampung Wodu dan Kampung Solido. Itu pada bulan Juli sampai September itu kita ada upayakan, karena dua kampung ini tadinya dari menurut keterangan dari Mendagri itu kita sampai hari ini tidak tahu sampai hari ini ya, itu belum mendapatkan kodifikasi sampai bulan Juli, sehingga waktu itu kita sempat ke Mendagri, ke Dirjen Bina Pemerintahan Desa. Kemudian mereka sampaikan kita harus kembali ke provinsi secepatnya untuk melengkapi dokumen berkaitan dengan dua kampung ini, karena dua kampung ini sampai bulan Juli Agustus tahun kemarin itu kita masih mendapatkan kebijaksanaan saja dari kabupaten, sehingga yang kita harapkan itu berkaitan dengan rencana pemilihan ini, pilkada ini, caleg pilkada ini besok, sehingga kita harapkan dua kampung ini sudah mendapatkan kodifikasi, karena dua kampung ini memang itu kampung lama, dulu sudah pernah ada kodifikasinya, tetapi dianggap ada peningkatan status. Nah, sehingga itu yang saya tanyakan di sini, apakah dua kampung ini, Kampung Solido dan Kampung Makuker ini, apakah sudah mendapatkan kodifikasi? Terima kasih. Oke, silakan. Baik, Bapak. Itu yang tadi saya sudah singgung itu surat saya sudah keluarkan dari tanggal berapa. Itu kalau hukumnya di sini. Pertimbangannya bupati atau wakil bupati kalau saya tidak salah itu mau ketemu Mendagri. Jadi mereka perlu surat dari gubernur untuk penjelasan. Itu saya sudah sampaikan ke beliau ulang-ulang, Pak. Itu dia masuk dalam pemutarian data. Nah, hari ini kan kami dari provinsi tidak tahu pertemuan bapak-bapak orang di Jakarta dengan Mendagri itu hasilnya apa. Jadi kalau bapak pertanyakan saya bilang kembali tanya sama Kabak Hukum dengan tim yang pergi ke Jakarta. Pergi ke Jakarta saja, kami diberitahu via telepon. Cuma diminta siapkan surat, oke saya siapkan surat karena itu memang tugas saya. Karena ini kan pemutakhiran data. Tapi setelah dari Jakarta itu provinsi tidak tahu hasilnya bagaimana. Itu mekanismenya pergi bupati surat ke gubernur, lalu gubernur surati Mendagri, terus kita pergi untuk minta pemutakhiran. Nah, pemutakhiran data ini karena kode hilang, dia bukan di PMD di Pasar Minggu, tetapi dia ada di administrasi wilayah, di bagian pengkodifikasi, di direktorat apa ya, Topobak. Nah, jadi kalau hari ini Bapak tanya status dua kampung itu, saya harus bicara dari 2017. Di validasi data nasional itu saya sudah sampaikan. Terakhir dari Area Duta tuh, saya di Kabak Hukum serahkan dokumennya itu di Area Duta. Nah, tapi ini tahapannya ada putus di kita. Pertemuan di Jakarta ini kita provinsi tidak tahu. Hasilnya bagaimana tidak tahu. Begitu. Karena memang kemarin waktu kita ke Jakarta juga memang disuruh harus melalui provinsi. Iya. Ada PDP itu yang ngomong saya. Waktu itu saya kenapa? Iya. Jadi begitu Bapak. Jadi nanti coba pulang tanya dengan hukum, di Kabak Hukum Pasar Perumahan Kiuka. Nah, tanya Bapak dia, itu hasilnya bagaimana? Entah siapa, Pak Wakil atau Pak Bupati saya kurang tahu, karena semua kami diminta untuk minta surat, sudah kami kirim. Memang sudahnya saya kirim via WA karena di Jakarta. Ya itu saran saya sesegera mungkin. Kalau bisa April ini kan ada validasi nasional yang terakhir ini. Kalau ini tidak dilakukan, ini tahapan sejalannya. Bapak dong lebih tahu teknis masalah. Terima kasih atas kunjungannya dan terima kasih atas kepercayaannya untuk memilih lokus dalam hal studi biru di Kabupaten Jayapura. Berkaitan dengan kampung adat, memang ketika Pak Kabak Pem
melaporkan kepada saya dan menyampaikan dari mantan daripada Bupati Jayapura yang pimpinan kami juga menyampaikan bahwa ada maksud dan tujuan daripada DPRD Kabupaten Biak yang akan datang pada siang hari ini. Nah, kemarin kami sudah melaporkan juga dengan Pak PJ Bupati Jayapura yang sedianya tadi kami menyangka hadirnya pada pagi hari. Nah, beliau sampaikan saya untuk mengontak Ibu Korupsiom untuk dalam rangka kunjungan tersebut, namun masih berada di Pasir. Baik Bapak Ibu, selamat siang. Selamat siang. Shalom. Shalom. Ya, Tuhan berkati Ibu Asisten 1 Kami Wakil ya, Ketua Komisi dan Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat dan yang sama-sama kasih. Pertama, satu penghargaan dan penghormatan bagi kami Bapak Ibu bisa ada di Kabupaten Jayapura dan kemudian bersama-sama bisa melihat apa yang kami sudah lakukan tentang kebijakan keberpihakan kepada masyarakat adat, dan kita esensinya berakhir dengan adanya kampung adat. Kita kembali yang pertama, saya langsung saja izin luas 10 menit pertama. Gambaran yang pertama itu. Ya itu. Ya, seperti tadi sudah disampaikan oleh Ibu Asisten. Nah, kami Kabupaten Jayapura ini ada 139 kampung. 139 kampung. Nah, 139 kampung sangat luas wilayah kita dan ada 19 distrik, kemudian 5 kelurahan. Berangkat dari sini, kemudian Pak Bupati, Pak Matius, periode pertama beliau jadi bupati dengan misinya. Yang pertama adalah memberikan pengakuan perlindungan kepada pemberdayaan masyarakat adat. Nah, maka sejak itu mulai ada Pak Bupati mulai bersama-sama dengan masyarakat adat kita siapkan Dewan Adat Suku yang ada. Ini proses awal. Nah, Dewan Adat ini mereka adalah representasi dari wilayah-wilayah. Jadi yang 139 kampung ini dia punya wilayah adatnya, ada yang sudah ada komunitas-komunitasnya. Dan setiap komunitas ini ada dia punya struktur dan gaya di situ yang agak beda dengan wilayah adat lainnya, bahasanya, komunitasnya, sistemnya, dan struktur dan kearifannya. Maka untuk mengakomodir semua masyarakat adat, maka kita Pak Bupati memberikan SK keputusan Bupati pengakuan kepada 9 wilayah adat ini. Nah, inilah awal mula dari 9 Dewan Adat Suku ini kita mulai bekerja. Kemudian mulai mengakomodir berbagai kepentingan masyarakat adat sama-sama. Jadi pemerintah tidak sendiri langsung ke kampung, tetapi ada mitra dari pemerintah ini, Dewan Adat Suku ini, yang kemudian membantu Pemda untuk menyiapkan kampung-kampung mana, kampung-kampung adat, kampung-kampung asli dengan sistem dan struktur dan satu kepemimpinan adat yang harus kita siapkan menjadi kampung adat. Oke, saya langsung saja kita ke tahapan langsung kita langsung ke terakhir prosesnya. Terus ya langsung ada sifat. Nah, inilah bagian yang kami lakukan sejak 9 Dewan Adat Suku dibentuk. Maka tahapan-tahapan ini dilakukan sampai dengan 2022. Dan hari ini kita sudah punya proses kampung adat dengan mendapat kualifikasi dari Kementerian Dalam Negeri dengan tahapan-tahapan yang kita lakukan. Pertama, pengkajian dan penelitian dengan adanya masyarakat adat dan komunitas. Pemda melibatkan proses-proses ini, lembaga unceng, NGO, lain-lain untuk mengkaji masyarakat adat ini berapa sih, sistem kepemimpinannya seperti apa, prosesnya seperti apa. Itu di proses ini kita lakukan sejak awal. Kemudian 2014 kita Pemda memberikan SK kepastian hukum kepada wilayah-wilayah adat ini.
Yang fungsinya hanya 3, mediasi, koordinasi, mediasi, dan fasilitasi. Dia tidak lebih daripada itu. Nah, kemudian 2015 kita memberikan juga keputusan tentang ajaib ya. Ya, 36 kampung adat. Kemudian 2016 ini puji Tuhan melalui Ibu Asisten 1 dan Bapak Ibu yang ada, Pak Bupati mulai kita siapkan kerja tentang kampung adat. Jadi masyarakat tanya, aku bicara kampung adat yang kita sama kemana? Kamu pemerintah ini bicara kampung adat di sana sini, mana dasar hukumnya? Nah, maka tahun 2016 kita sudah mulai dengan penyiapan peraturan daerah tentang kampung adat. Nah, sudah semakin mereka mempercayai bahwa kebijakan pemerintah ini berpihak pada masyarakat adat. Kemudian 2017 kita mulai dari hasil-hasil yang tadi ini kelihatan bahwa 14 kampung adat ini sudah siap. Mereka memiliki satu sistem, satu struktur, satu kepemimpinan di dalam yang tidak ada komplain dari Wafi atau kepala lainnya. Kalau yang ada dualisme di kampung ini, itu tunggu dulu, kamu bicara dulu. Yang kampungnya tidak ada dualisme kepemimpinan di sana, adatnya satu saja. Oke, itu kita siapkan. Nah ini dapatnya 14 ini. Kemudian 14 kampung ini kita siapkan dan kita usulkan. Proses penetapannya 2018 sampai 21 dan puji Tuhan kemarin Ibu Asisten 1 dan koordinasi kepada Mendagri keluarlah kualifikasi 14 kampung adat. Ini lagi struktur. Saya singkat strukturnya, Pak. Nah, struktur ya. Struktur supaya Bapak Dewan, ya inilah hal yang menarik mendasar di kampung adat yang kami sedang bangun. Ini di kampung adat ini tidak ada dualisme kepemimpinan di sana. Awalnya di Perda 8 itu kepala kampung ini, kepala kampung adat ditunjuk oleh Wafi. Ditunjuk oleh Wafi, oke, saya utusan adat. You nanti urus pemerintahan, you jalankan pemerintahan kampung, tapi dengan pengawasan saya untuk mengontrol dan mengawasi. Tetapi setelah itu jalan, kelihatan ada dualisme kepemimpinan di kampung adat. Masih ada Wafi, masih ada juga kepala kampung lagi. Maka kita bikin FGD ya, Bu ya. Bikin FGD, undang semua masyarakat adat kami. Wafi dan semua para tokoh-tokoh adat di kampung, kita evaluasi kembali Perda 8 dengan struktur yang ada. Ini seperti apa? Kemudian dari hasil FGD itu, semua sepakat bahwa di kampung tidak boleh ada dualisme lagi. Kepala di kampung tidak boleh ada Wafi, di sini disebut Wafi ya. Ya kemudian ada lagi kepala kampung lagi. Tidak boleh ada dualisme di kampung. Nah, maka puji Tuhan ini langsung lahirlah perda yang terbaru. Perda 1 2022 itu mengamanatkan bahwa di kampung tidak ada lagi kepala kampung. Yang ada hanya Wafi, dia sebagai kepala kampung. Tidak boleh ada dualisme, tidak boleh ada kepala lain lagi yang memutuskan di sana lagi, hanya Wafi yang menjadi kepala kampung adat. Nah kemudian yang membantu dia tidak lagi disebut sebagai kepala kampung, tapi sebutannya ini sesuai dengan Perda 1 ini. Nah yang menyebut dia adalah administrator pemerintahan, kemudian keuangan dan data dan informasi. Nah mereka ini dia sebenarnya menjalankan melalui kampung dinas. Mereka sudah menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Tidak ada dualisme kepala. Pengambil kebijakan keputusan di kampung adalah Wafi. Sehingga ini dia hanya sebatas urusan-urusan tata usaha, administrasi keuangan, administrasi pemerintahan, kemudian apa lagi, data dan informasi,
itu mereka selesaikan di tingkat ini. Nah, ini orang-orangnya, ini di sini ini ditunjuk oleh pengwakil. Yang melihat cakap melalui musyawarah adat, melalui musyawarah adat di sini yang cakap pemahaman adat yang baik di kampung yang punya kompetensi, kapasitas, SDM yang bagus, mereka akan bisa menduduki jabatan ini. Yang tidak terikat dalam struktur adat langsung secara pemerintahan adat. Nah, kemudian di sini di dalam struktur ini ada urusan-urusan bidang. Urusan-urusan bidang ini di dalam tatanan adat kampung adat kita ini sejak sananya ini ada Pondoafi ini dia punya kepala keret, kepala suku, kepala suku yang membidang itu ada di Jakarta itu kelihatan di kampung adat kelihatan. Yang ini urusan apa? Ini urusan rumah tangga, ini ekonomi itu ada di kampung adat itu kelihatan. Nah, mereka ini adalah bagian-bagian ini. Jadi mereka langsung mengurus bidang-bidang itu, langsung ditugaskan dari itu. Nah, selain itu dari suku itu yang membidangi mengurus hal ini. Yang kemudian mereka akan menyelenggarakan pengelolaan pembangunan di kampung berdasarkan bidang-bidang ini. Nah, ini sebenarnya anak-anak yang ini di dalam kampung adat, baik urusan bidang ini, masing-masing ini adalah mereka punya keterwakilan. Kalau di sini disebut dengan, di kampung adat disebut dengan pose. Pose ini atau kepala suku dia adalah orang-orang yang berurusan langsung dengan pemwakil. Dia bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih. Mengucapkan terima kasih. Kami kita apresiasi penyambutan kami di sini sangat luar biasa. Kiranya apa yang kami dapatkan hari ini bisa menambah tanggungan tugas kami untuk sama-sama membangun daerah kita, kami di Kabupaten Biak Numfor. Dan juga mohon maaf kiranya yang kami menjadi hari ini kurang berkenan, biarlah tidak menjadi penghambat, tapi lebih menjalin kebersamaan untuk ke depan kita membangun. Amin. Terima kasih. Siap. Sebelum ditutup mungkin kita foto bersama di sini supaya tinggal berdoa dan makan siang bersama. Mari. Ya. 3, 2, 1.